Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indah selaku dosen mata kuliah pengampu desain seleksi material. Perkenalkan, nama saya Ilyas Faisal dengan NPM 334150070. Nama saya Ade Firmansyah dengan NPM 33341700012. Perkenalkan, nama saya Zikri Haikal dengan NPM 33341700089. Sebelum masuk ke materi, berikut merupakan outline dari tugas kelompok kami. Yang pertama ada introduction, yang kedua komponen kacamata, ketiga pemilihan material, keempat conclusion, dan yang terakhir referensi. Pertama, introduction. Apa itu kacamata? Kacamata adalah bingkai yang menopang dua buah lensa kaca atau plastik yang dapat dipakai seseorang di depan mata untuk memperbaiki masalah penglihatan seperti astigmatisme, rabun jauh, dan rabun dekat. Lalu, fungsi kacamata itu adalah alat yang dapat membantu seseorang untuk dapat membaca dan melihat. Oke, selanjutnya masuk ke komponen pada kacamata. Kacamata dibagi dengan 3 komponen, yaitu kaca lensanya, frame kacamata, serta engsel kacamata. Di sini kita menggunakan kaca lensa dengan jenis organik dan engsel kacamatanya menggunakan bahan yang sama seperti frame. Dimana kenapa kita menggunakan bahan yang sejenis dengan frame? Dikarenakan kita meminimalisir terjadinya korosi pada suatu frame serta engsel kacamata itu sendiri. Selanjutnya masuk ke slide pemilihan material atau slide ke-6. Ini kita bisa lihat dimensi dari bagian setiap kacamatanya. Kita bisa lihat pada bagian penopang hidung, kita bisa lihat lebar lebar serta tebal serta terdapat apa saja yang di situ. Slide selanjutnya itu ukuran bagian kacamata frame kacamatanya. Di sini kita mempunyai 3 jenis size ya, large, medium, and small. Material yang digunakan kita bisa lihat pada modulus yang di sini kita menggunakan tiga jenis bahan, yaitu stainless steel, silikon, serta kaca. Kita bisa tarik garis pada diagram modulus Young seperti gambar berikut. Manufaktur pembuatan frame yang kami pilih yaitu forging. Kenapa forging dipilih? Karena pada faktor mass atau ukuran komponen frame kacamata memiliki berat di antara 0,1 hingga 10⁴ kg, sehingga extrusion dan resin transfer molding tidak dapat digunakan karena tidak berada pada range massa tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa metode forging dapat digunakan untuk membuat frame kacamata. Proses manufaktur memakan biaya atau research karena setiap komponennya harus memperhatikan baik dari segi pemilihan material, ongkos pembuatan, toleransi geometri, serta ukuran komponen tersebut. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka didapat pemilihan manufaktur atau shaping yang digunakan adalah metal shaping dengan metode forging, dikarenakan ukuran manufaktur yang sesuai, toleransi geometri yang presisi, dan dari segi ekonomisnya juga berpengaruh. Berikut ini referensi yang kami pakai sebagai pedoman pembuatan kacamata. Simpulan dari tugas kami terdapat 3, yaitu yang pertama, kacamata photochromic lens berfungsi membantu seseorang untuk dapat membaca dan melihat serta menghindari kontak mata langsung dari paparan sinar matahari dan debu saat berkendara. Lalu yang kedua, material yang cocok untuk kacamata photochromic lens ini yaitu stainless steel, dikarenakan kekuatannya yang cukup serta ringan dan murah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kacamata photochromic lens ini dapat dilakukan dengan forging. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.